A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqul Azim. Bapak-bapak, saudara sekalian, ibu-ibu, anak-anak, jamaah sholat isya dan tarwih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang indah dan patut kita ucapkan selain syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan di siang harinya, dan malam harinya kita bersama-sama melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarwih. Semuanya karena taufik dan ridha Allah yang patut kita syukuri bersama. Bapak Ibu, orang puasa itu mesti lapar dan haus. Nggih? Ada yang tidak lapar? Bujuk nggih. Orang puasa itu mesti lapar dan haus karena tidak makan, tidak minum lebih dari 12 jam. Nah, Bapak Ibu, itulah memang kita diperintahkan oleh Allah agar kita berlatih. Nah, kita berlatih lapar dan haus agar menjadi sehat. Sehat apa? Sehat jasmani dan sehat ruhani. Rasulullah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah agar kalian sehat. Jadi orang puasa itu mesti tambah sehat. Karena sabda Rasulullah, Bapak Ibu, semua perintah-perintah Allah itu jika dilaksanakan akan membuahkan manfaat, baik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Harus kita yakini seyakin-yakinnya, jika semua perintah Allah itu dilaksanakan pasti mendatangkan manfaat. Sebaliknya, jika larangan Allah itu dilanggar, cepat atau lambat pasti akan mendatangkan mudarat atau mafsadat, mendatangkan kesengsaraan. Nah, ini harus kita tanamkan dalam sanubari kita, sehingga tidak enteng-enteng melanggar larangan Allah, tidak lalu sembrono meninggalkan perintah Allah. Bapak rahimakumullah, jadi puasa itu membuat kita sehat jasmani. Semua dokter mengatakan kalau puasa itu bikin sehat. Dalam keadaan lapar dan haus, lemak-lemak yang tertimbun di bawah kulit kita itu akan difungsikan. Jika tidak difungsikan, lemak-lemak yang tertimbun itu akan menjadi mentega yang kering itu . Nah, lama-lama menghambat aliran darah sehingga terjadi stroke. Jadi dengan puasa kita terhindar dari penyakit stroke, penyakit jasmani. Dan Bapak Ibu, dengan puasa kita menjadi sehat rohani. Bagaimana Pak? Orang puasa itu dilatih untuk sabar. Nah, mestinya makan minum tidak boleh, sabar nanti nunggu maghrib. Nah, karena itu orang puasa itu mesti harus sabar, dilatih untuk sabar. Nah, sabar itulah akan menghindarkan manusia dari psikosioma, stres dan setengah gila. Nah, jadi orang kok gerusa-gerus nyereng aja tidak sabar. Nah, dengan puasa kita akan menjadi orang yang sabar. Dan Bapak Ibu akan sehat sosial. Orang puasa itu akan merasakan derita orang lain, sehingga tumbuh sifat sosial. Ketika lapar haus merasakan, oh ini orang lapar dan haus ya. Nah, sehingga akan tumbuh sifat-sifat sosial. Kalau ada orang habis puasa kok tambah medit, nah ini puasanya perlu tanyakan nggih. Nah, jadi orang yang habis puasa itu mesti loman, murah memberikan pertolongan pada orang lain. Karena itu diakhiri dengan
dengan zakat itu Bapak Ibu. Nah Bapak sekalian, puasa itu tidak hanya menahan dari lapar dan haus saja, tetapi harus juga menahan dari hal-hal yang menghilangkan fadilah puasa. Apa fadilah puasa? Ya. Apa yang menghambat atau menghilangkan fadilah puasa? Di antaranya adalah berkata dusta, bohong. Ya. An Zaid bin Sabit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yada' qaula zur wa amala bihi wal jahl laisa lillahi hajatun ayyada atau amahu wa syarabahu. Rawahu Bukhari. Dari sahabat Zaid bin Sabit berkata, telah bersabda Rasulullah, malam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata bohong, barang siapa yang masih berdusta, wa amala bihi, dan berbuat bohong, berbuat dusta. Qaul zur itu kalau dalam syarah hadis artinya apa? Qaul kadzab. Ya, omongan yang bohong, dusta. Ya. Wa amala bihi artinya amal kadzab, perbuatan yang dusta. Ya kanu, pura-pura. Sia-sia. Jadi orang puasa jika masih berkata bohong, ya, kemudian perbuatannya pura-pura, ya kanu, tidak ada manfaatnya, kemudian wal jahl, dan berbuat sia-sia, ya, berbuat sia-sia, berbuat yang tidak ada manfaatnya. Laisa lillahi hajatun, tidak ada pentingnya bagi Allah ayyada atau amau wa syarabahu, dia meninggalkan makanannya dan minumnya itu. Jadi Bapak Ibu, puasa itu tidak hanya dari lapar dan haus saja, harus puasa dari bohong, dusta, ya, tidak gerusa-gerusu, tidak berbuat yang sia-sia. Nah, jika masih berbuat itu, puasanya nggak dapat apa-apa, ya, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Na'udzubillah min dzalik. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, dengan berpuasa kita akan terbentuk manusia yang qawiyun amin. Apa? Kuat, sehat, kuat, qawiyun amin. Amanah, bisa dipercaya. Nah, tidak mudah bohong, tidak mudah dusta. Jadi terpercaya, amanah. Siapa nabi yang qawiyun amin Bapak Ibu? Diabadikan dalam Al-Quran itu. Nabi Yusuf, qawiyun amin. Ya, orang yang ganteng, kuat, dan terpercaya, tidak mudah tergoda walaupun dengan perempuan yang cantik sekalipun, Bilqis. Siapa Zulaikha ya? Zulaikha tidak tergoda. Dia masih iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, karena itu mari puasa kita pelihara betul-betul agar kita bisa melaksanakan sesuai tuntunan Rasulullah dan kita menjadi manusia yang mutakin, manusia yang qawiyun amin. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.